Saya Dela Lailatul Arafah dari PLP Universitas Siliwangi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca as-shalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi. Telah kita ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa proses pencernaan makanan itu terjadi secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik melibatkan saluran pencernaan, sedangkan secara kimiawi melibatkan enzim-enzim pencernaan, di mana di dalamnya terjadi pemecahan zat makanan maupun penyederhanaan senyawa melalui berbagai enzim yang dikeluarkan di seluruh pencernaan. Maka pernah membayangkan makanan yang nikmat dan mencium aroma masakan itu dapat memicu hadirnya kelenjar. Kelenjar apakah itu? Kemudian pernahkah Anda mengecek kadar gula darah melalui isi torch? Nah, dari situ apa hubungannya antara insulin dengan kelenjar pankreas? Semua permasalahan itu akan kita bahas melalui pertemuan kali ini, yaitu kelenjar pencernaan makanan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi kelenjar pada sistem pencernaan makanan pada manusia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi kelenjar dalam sistem pencernaan makanan pada manusia dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan struktur jaringan penyusun kelenjar pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan bioproses yang terjadi pada kelenjar sistem pencernaan makanan pada manusia melalui studi literatur. Yang kelima, peserta didik mampu mengaitkan struktur jaringan penyusun kelenjar dengan bioproses yang terjadi pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Yang keenam, peserta didik mampu menyajikan laporan secara tertulis kelenjar sistem pencernaan makanan pada manusia dengan mengaitkan organ penyusunnya melalui studi literatur. Apa yang dimaksud dengan kelenjar pencernaan? Kelenjar pencernaan berperan dalam pembentukan enzim dalam sistem pencernaan makanan pada manusia, yang dapat membantu proses pencernaan zat makanan dan penyederhanaan senyawa melalui berbagai enzim yang dikeluarkan di dalam saluran pencernaan. Macam-macam kelenjar pencernaan yaitu ada 5. Yang pertama ada kelenjar ludah, yang kedua ada kelenjar hati, yang ketiga ada kelenjar lambung, keempat kelenjar pankreas, dan yang kelima ada kelenjar usus. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari kelenjar ludah. Kelenjar ludah, fungsi utamanya yaitu untuk menghasilkan air liur atau ludah. Selain menghasilkan air liur, kelenjar ini juga berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan seperti lisozim, lipase lingual, dan amilase. Di samping itu juga, air ludah itu berfungsi membuat mulut tetap dalam kondisi basah, sebagai cairan yang membasahi makanan dan mampu membunuh mikroorganisme. Berdasarkan letaknya, kelenjar ludah ini dibedakan atas 3 macam kelenjar. Yang pertama ada kelenjar parotis, yang kedua ada kelenjar submandibular, dan yang ketiga ada kelenjar sublingular. Kelenjar parotis terletak di bawah tulang pipi di depan telinga. Sebagian kelenjar ini terletak di sebelah luar tulang rahang bawah, dan yang lainnya terletak di dalam tulang rahang bawah. Jika terjadi radang atau infeksi pada kelenjar ini, yaitu adanya hubungan yang erat dengan tulang rahang bawah menimbulkan rasa nyeri pada waktu mengunyah makanan. Saluran kelenjar ini bermuara di depan mahkota gigi molar atas. Kelenjar ini terdiri atas bagian penghasil sekret dan saluran keluar. Bagian penghasil sekret ini disusun oleh sel-sel berbentuk kuboid, dan di bagian basalnya terdapat sel-sel mioepitel yang berfungsi untuk memeras keluarnya sekret menuju ke saluran keluar. Saluran keluarnya disebut ductus tensen yang bermuara pada mukosa rongga mulut. Kelenjar ini merupakan kelenjar air liur terbesar dan akan menghasilkan liur yang bersifat serosa. Peradangan pada kelenjar ini akibat virus yang disebut dengan paroditis epidemica. Yang kedua ada kelenjar submandibular. Kelenjar ini terdapat di dasar mulut dekat sudut tulang rahang bawah. Salurannya menuju rongga mulut dan bermuara di kiri kanan frenulum linguae. Kelenjar ini juga merupakan kelenjar mukoserosa, yaitu kelenjar yang mengandung bagian serosa lebih banyak daripada mukosa. Saluran ini pelepasannya disebut ductus whartonianus yang bermuara pada sisi frenulum lidah. Yang ketiga ada kelenjar sublingualis. Kelenjar ini terletak pada bagian mukosa di bawah frenulum lidah. Kelenjar ini sebaliknya mengandung lebih banyak bagian mukosa daripada serosa. Bagian penghasil sekret serosa itu serupa dengan kelenjar parotis, sedangkan bagian mukosanya tampak sitoplasma yang jernih.
Yang kedua ada kelenjar hati. Hati memiliki konsistensi lunak, yang merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh dengan berat sekitar 1.500 gram. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Di antara lobulus hati terdapat daerah yang disebut dengan segitiga Kiernan, yang sebenarnya yaitu kolom jaringan ikat yang berbentuk prisma segitiga. Daerah ini disebut juga sebagai kanal portal. Pada segitiga Kiernan ini terdapat saluran empedu, arteriol cabang arteri hepatika, dan venula cabang vena porta. Fungsi hati diantaranya yaitu untuk memproduksi protein dalam plasma darah, heparin, dan cairan empedu. Yang kedua untuk mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Yang ketiga pusat metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang keempat pusat detoksifikasi zat beracun dalam tubuh. Dan yang kelima sebagai gudang penyimpanan berbagai mineral, vitamin, karbohidrat, dan zat racun yang tidak dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Sel hati atau hepatosit berbentuk poligonal dengan inti bulat atau sedikit lonjong dan kromatin agak padat. Sel hati juga ditemui sel berinti ganda. Di antara dua sel hati yang berdekatan terdapat kanaliculi biliaris, tempat keluarnya empedu yang diproduksi oleh sel hati. Kantung empedu ini tempat penyimpanan empedu. Kantung ini juga berbentuk seperti buah alpukat, berujung buntu, merupakan di ventrikulum atau tonjolan berbentuk kantung dari ductus hepaticus communis yang dihubungkan dengan ductus cysticus. Jaringan penyusun kelenjar ludah terdiri dari tunika mukosa. Organ ini dilapisi epitel selapis silindris tanpa sel piala atau sel goblet. Epitel ini beserta lamina proprianya berbentuk lipatan mirip filus intestinalis. Di dalam lamina propria terdapat sejumlah bangunan bulat dan lonjong yang dilapisi oleh epitel yang sama dengan epitel mukosa. Dinding kantung empedunya tidak mempunyai tunika muscularis mukosa, tetapi terdiri atas berkas-berkas otot polos yang tidak seteratur jaringan otot polos dinding usus. Tunika serosa atau adventitia ini terdiri atas jaringan ikat longgar pada daerah yang berhadapan dengan jaringan hati. Bisa saluran keluar empedu yang rudimenter yang disebut juga dengan ductus aberrans sluska. Yang ketiga ada kelenjar lambung. Kelenjar lambung ini sebagai tempat penampungan makanan dari kerongkongan. Lambung juga memiliki fungsi lain yaitu mengeluarkan enzim yang dapat membantu proses pencernaan. Enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh lambung meliputi pepsin, lipase. Enzim pencernaan yang ada di getah lambung adalah pepsinogen dan renin. Pepsinogen adalah enzim aktif jika berubah menjadi pepsin berfungsi memecah protein, sedangkan renin berfungsi mengumpulkan protein susu yang berasal dari air susu. Getah lambung itu mengandung 0,4% HCl yang mengasalkan semua bahan makanan dan bekerja sebagai antiseptik. Hal ini karena HCl mampu mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Sekresi getah lambung ini dimulai pada waktu kita makan atau melihat serta mencium aroma masakan. Rasa makanan kemudian merangsang sekresi enzim karena kerja saraf. Jika ada makanan di dalam lambung menimbulkan rangsangan kimia, sehingga dinding lambung itu mensekresikan hormon yang disebut dengan gastrin. Lalu gastrin akan merangsang pengeluaran getah lambung. Keempat yaitu ada kelenjar pankreas. Kelenjar ini terletak di bagian tengah rongga perut dekat ventriculus, yaitu di antara duodenum dan limfe. Pankreas memiliki panjang sekitar 14-18 cm. Kelenjar pankreas ini menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Pankreas dikenal juga sebagai eksokrin dan endokrin, di mana kelenjar eksokrin berperan dalam menghasilkan getah pankreas ke saluran pencernaan, sedangkan kelenjar endokrin mengekskresikan hormon insulin dari pulau-pulau Langerhans. Jumlah getah dalam pankreas ini tergantung jenis makanan yang kita konsumsi. Enzim yang dihasilkan itu terdiri dari enzim amiloplas yaitu mengubah amilo menjadi maltosa, yang kedua ada enzim lipase mengubah lipid menjadi asam lemak atau gliserol, dan tripsinogen dengan bantuan endokinase akan diubah menjadi tripsin yang berfungsi memecah pepton menjadi asam amino. Bagian endokrin kelenjar pankreas disebut dengan nama pulau-pulau Langerhans yang tersebar di seluruh pankreas dan tampak sebagai massa bundar atau tidak teratur. Terdiri atas sel-sel pucat dengan banyak pembuluh darah, dan pulau-pulau ini dipisahkan dari bagian eksokrin oleh serat-serat retikulum halus. Dengan pulasan hematoksin eosin atau He biasanya tidak tampak granula-granula di dalam sel. Dengan cara pulasan khusus terlihat 3 jenis sel, yaitu sel A, B,
D, dan C. Semua sel dalam pulau ini berbentuk poligonal tak teratur dengan inti bundar di tengah. Sel-sel ini hanya bisa dibedakan dengan mikroskop elektron. Sel A menghasilkan hormon glukagon. Pelepasannya dirangsang oleh kadar gula darah yang rendah. Glukagon menyebabkan pelepasan glukosa melalui proses glikogenolisis, terutama terjadi di hati. Sel B menghasilkan hormon proinsulin yang akan dipecah menjadi insulin dan peptida. Proses pelepasan hormon insulin ini dirangsang oleh kenaikan kadar gula darah. Sel D juga menghasilkan fosfoaktif intestinal peptid yang akan melisis glikogen dan mempengaruhi motilitas usus. Dan yang terakhir yaitu kelenjar usus. Usus 12 jari berguna untuk menyalurkan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan getah empedu dari hati ke dalam usus halus. Usus halus menghasilkan enzim pencernaan yaitu sukrase, maltase, laktose, dan peptidase. Sukrase berperan dalam mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, sedangkan maltase berperan dalam mengubah maltosa menjadi glukosa, laktose berperan dalam mengubah glukosa menjadi galaktosa, dan peptidase berperan dalam mengubah peptida menjadi amino. Kesimpulan pembelajaran pada kali ini yang pertama, kelenjar pencernaan berperan dalam pembentukan enzim dalam sistem pencernaan makanan pada manusia yang dapat membantu proses pemecahan zat makanan dan penyederhanaan senyawa melalui berbagai enzim yang dikeluarkan di dalam saluran pencernaan. Sedangkan macam-macam kelenjar pencernaan itu, yang pertama ada kelenjar ludah, menghasilkan enzim pencernaan seperti lisozim, lipase lingual, dan amilase. Yang kedua ada kelenjar hati, yaitu memproduksi protein dalam plasma darah, heparin, dan cairan empedu. Selanjutnya ada kelenjar lambung, yaitu enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh lambung itu meliputi pepsin, lipase, asam klorida, dan gastrin. Yang keempat yaitu ada kelenjar pankreas. Enzim yang dihasilkan ini yaitu enzim amilopsin, enzim lipase, dan tripsinogen. Yang terakhir ada kelenjar usus. Enzim yang dihasilkannya yaitu enzim sukrase, maltase, laktose, dan peptidase. Selanjutnya, silakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan bersama kelompok masing-masing dan jangan lupa untuk mengikuti post-test materi kali ini. Untuk tugas pertemuan selanjutnya, menyajikan laporan secara tertulis mengenai kelenjar sistem pencernaan makanan pada manusia dengan mengaitkan organ penyusunnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kita kali ini telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.